Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, halo, perkenalkan saya Clara Sinta Pratiwi MSOS. Saya adalah salah satu dosen di KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN 1 Tulungagung. Kita akan membahas beberapa materi terkait tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Nah, pernah nggak sih merasa kamu kerja kelompok tapi malah ribut, ya? Entah ada yang dominan, ada yang pasif, atau ada yang numpang nama. Nah, itu adalah masalah dalam komunikasi kelompok. Dan mari kita bahas kenapa komunikasi kelompok itu menjadi salah satu hal yang paling penting dan sangat penting dimiliki oleh para anggota maupun pemimpin dalam sebuah komunitas atau kelompok. Komunikasi kelompok merupakan interaksi individu antar individu yang saling mempengaruhi, berperan, memiliki tujuan sama, serta terikat dalam tatap muka. Komunikasi kelompok berdasarkan jenis-jenisnya terbagi menjadi dua, yakni komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Kalau komunikasi kelompok kecil adalah interaksi langsung dalam kelompok terbatas seperti diskusi ataupun seminar-seminar kecil, ya. Sedangkan kelompok besar, komunikasi kelompok besar adalah interaksi dalam kelompok dengan komunikasi yang besar jumlahnya, terbatas seperti kampanye ataupun tablik akbar. Nah, dalam komunikasi kelompok ini ada sifat-sifat yang mewakili tentang komunikasi kelompok itu sendiri. Yang pertama adalah merupakan cirinya, ya. Yang pertama adalah tatap muka, terorganisir, terencana, ada aturan dasar, saling ketergantungan, ada tujuan bersama dan dipimpin oleh seorang pemimpin. Dalam komunikasi kelompok itu ada pihak-pihak yang terlibat, ya. Yang pertama kita sebut dengan pemimpin dan yang kedua adalah anggota. Pemimpin itu mengarahkan dan mengkoordinasi komunikasi, sedangkan anggota itu adalah orang yang diarahkan dan dikoordinasikan, atau dia adalah orang yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam kelompok. Namun ada beberapa kondimen tambahan, ya, dalam komunikasi kelompok. Yang pertama adalah fasilitator dan yang kedua adalah pihak eksternal. Selanjutnya, kapan sih komunikasi kelompok itu dibutuhkan? Nah, komunikasi kelompok itu dibutuhkan ketika kita akan melakukan pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok. Jadi kalau komunikasi kelompok itu adalah interaksi yang terjadi dari perkumpulan individu-individu. Jadi kalau kelompok itu adalah kumpulan individu-individu. Kelompok itu adalah wadahnya dan komunikasi kelompok adalah interaksinya, ya. Ketika dalam sebuah kelompok itu akan diambil, kita akan mengambil sebuah keputusan, maka komunikasi kelompok itu diperlukan, interaksi itu diperlukan. Yang kedua, dalam kita memecahkan masalah. Nah, contoh, dalam komunikasi kelompok terjadi sebuah konflik atau permasalahan, maka kita akan berusaha untuk mencari yang namanya problem solving. Nah, problem solving ini akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya, ya teman-teman. Selanjutnya adalah ketika kita akan melakukan pertukaran informasi. Nah, kita akan diskusi, membahas sesuatu, kita akan melakukan pertukaran atau kita akan melakukan interaksi, di mana dari interaksi itu kita berharap masing-masing individu itu mendapatkan pertukaran informasi, maka komunikasi kelompok itu dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah ketika kita akan melakukan koordinasi kerja, melakukan pembelajaran, dan untuk membangun hubungan sosial. Hubungan sosial dalam sebuah kelompok itu penting agar kelompok itu menjadi kelompok yang solid, kelompok itu menjadi kelompok yang kompak, dan ketika kita membangun hubungan sosial, interaksi komunikasi kelompok di dalam itu sangat dibutuhkan. Dalam konsep proses komunikasi kelompok itu ada hal-hal yang membuat komunikasi kelompok itu berjalan secara efektif. Yang pertama adalah ketika dalam konteks interaksi kelompok itu kita menentukan tujuan yang jelas. Ini kita mau melakukan komunikasi kelompok, tujuannya untuk apa? Dalam hal apa? Itu penting, ya. Yang kedua adalah untuk membangun interaksi yang terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dalam konteks komunikasi kelompok, ya, interaksinya tersebut. Yang ketiga adalah menetapkan atau menerapkan aturan dan struktur. Ini penting sekali supaya tidak terjadi yang namanya kericuhan dan kegaduhan. Yang selanjutnya adalah menggunakan pemimpin atau moderator. Jadi saya sudah bilang komunikasi itu biasanya ada pemimpin, ada anggota, ada fasilitator, dan juga ada faktor eksternalnya yang bisa kita katakan sebagai narasumber. Maka supaya komunikasi kelompok
dalam interaksinya itu berjalan secara efektif, maka kita harus menggunakan pemimpin atau fasilitator tersebut untuk mengkoordinasi interaksi yang terjadi. Yang selanjutnya adalah mendukung partisipasi aktif. Nah, yang selanjutnya mengelola konflik secara positif, memanfaatkan teknologi jika diperlukan, dan yang terakhir untuk menyimpulkan dan menindaklanjuti hasil diskusi. Ya, jadi kalau kita ingin komunikasi kelompok yang terjadi itu akan terarah, maka itu harus melakukan beberapa proses ya, mulai dari menentukan tujuan yang jelas, membangun interaksi, sampai menyimpulkan dan menindaklanjuti hasil diskusi. Lalu teman-teman, di samping ada proses komunikasi kelompok yang efektif, itu juga ada hambatannya. Apa sih hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi kelompok? Yang pertama itu adalah munculnya konflik, akibat bisa jadi karena multi komunikasi interpersonal, akibat terlalu banyak komunikasi interpersonal yang terjadi. Yang kedua itu adalah dominasi anggota. Nah, ketika salah satu anggota itu mendominasi interaksi yang terjadi pada sebuah kelompok, itu akan membuat beberapa anggota yang lain menjadi pasif ya. Dan yang ketiga adalah terjadi miskomunikasi. Contoh terjadi miskomunikasi adalah pemimpin memimpin rapat atau memimpin diskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi yang dipimpin adalah orang dari Amerika. Itu pasti akan terjadi tuh miskomunikasinya. Bagaimana komunikasi bisa terjalin sedangkan bahasa saja tidak setara. Jadi komunikasi itu bisa efektif kalau komunikasinya dilakukan secara setara. Setara dalam bahasa ya, setara dalam tingkatan. Contoh, ketika seorang pemimpin itu adalah bapak-bapak, tiba-tiba dia memimpin bapak-bapak dosen ya, contoh dosen, memimpin rapat yang dihadiri oleh anak-anak TK. Kemudian bapak-bapaknya menggunakan kata-kata ilmiah seperti, mari kita koordinasikan permasalahan ini. Apakah anak-anak TK menjadi mengerti dengan komunikasinya? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena itu adalah bahasa yang tidak setara digunakan secara tingkatan, begitu ya. Selanjutnya, apa nih solusi yang bisa kita gunakan ketika hambatan komunikasi itu terjadi? Ketika ada konflik, ketika ada dominasi anggota, ketika ada miskomunikasi, maka perlu yang namanya komunikasi asertif dan listening. Ya. Nah, dalam konteksnya tentang komunikasi kelompok ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surah As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus, yang artinya sungguh Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, teman-teman sekalian, komunikasi kelompok itu sangat penting untuk menciptakan sebuah kesolidan, untuk menciptakan sebuah kekompakan. Yang di dalam kelompok itu terjadi yang namanya koordinasi yang jelas, interaksi yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala itu menyukai dan menyuruh kita untuk mencintai bagaimana kita berkoordinasi dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas juga terkait tentang komunikasi kelompok di era digital. Nah, bagaimana nih ketika tadi disyaratkan bahwa sifat-sifat komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, maka bagaimana komunikasi kelompok terjadi di era digital ini? Kita tahu bahwa manusia itu sekarang sudah sangat teknologinya maju ya, sudah sangat cerdas, sudah sangat cerdik dan selalu ditemani oleh kecanggihan teknologi. Dari AI, Web 2, Web 3, bahkan kita kan sekarang sudah masuk ke dalam konteks Web 3 ya, di mana tidak lagi menjadi sentralisasi komunitas internet, tetapi kita menjadi desentralisasi, di mana AI sudah berdiri sendiri, seperti itu ya. Nah, bagaimana? Maka komunikasi kelompok yang terjadi melalui platform-platform digital, ketika kita melakukan interaksi secara video call ataupun Zoom Meet ataupun Gmeet, itu bisa dikatakan sebagai interaksi komunikasi kelompok secara tatap muka, seperti itu. Nah, terkait formal dan tidak formalnya itu tergantung dengan apa yang dibahas dan apa yang ingin dicapai dari tujuan kelompok tersebut.
Kesimpulannya, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang mengharuskan atau bersifat tatap muka, meskipun di dunia digital kita bisa mengalihkannya dengan Zoom Meet, Gmeet, dan juga panggilan video, kemudian terorganisir, terencana, serta melibatkan saling ketergantungan dan pengaruh antar anggota, di mana lingkungan juga bisa mempengaruhi perubahan individu dalam sebuah kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi barokah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you on the next occasion.